Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini tepatnya hari Kamis 29 Oktober atau bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lahir. Beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, dan beliau pun wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa Nabi itu lahir dan wafatnya sama. Lahir pada hari Senin dan wafat pada hari Senin. Makanya kalau ada yang mengatakan wafat hari Jumat itu bagus banget, ya sebenarnya wafat mah meninggal tuh mau Senin, mau Selasa, mau Minggu, mau Ahad, gak masalah. Yang penting kita dalam keadaan seperti apa, ya. Sekarang meninggal hari Jumat dalam keadaan maksiat, ya tetap saja jelek. Sekarang orang meninggal pada malam Minggu begitu, tapi dia ini sedang dalam kesolehan, ya tentu itu sangat bagus. Makanya sahabat-sahabat sekalian, wafat itu tidak harus bercita-cita hari Jumat, ya. Ya Allah, wafatkan saya hari Jumat karena itu hari terbaik gitu ya. Sebenarnya kita berdoa, ya Allah wafatkan saya dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan saya dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang harus kita mintakan kepada Allah. Bukan wafatkan di hari Jumat, bukan wafatkan di hari Senin, ya. Karena Nabi SAW juga wafatnya bukan hari Senin. Wafatnya bukan hari Jumat. Nabi SAW itu wafatnya bukan hari Jumat, tetapi beliau lahir hari Senin, wafat hari Senin, ya, begitu. Nah, hari ini persis 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah, berbarengan dengan tanggal Rasulullah SAW dilahirkan. Dan di Indonesia hari kelahiran Rasul itu menjadi bagian dari hari libur nasional, ya. Walaupun ini hari libur, tetapi ngaji tidak harus libur, ya. Ngaji mah ngaji aja. Belajar agama itu tidak harus terikat karena ini hari libur jadi liburan, ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di hari Kamis 29 Oktober ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan yang sudah masuk ke saya, sejumlah masalah yang sudah masuk ke saya untuk dibedah, ya. Kita awali dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon diberitahu surat apa, ayat berapa yang menceritakan bahwa sekiranya pohon-pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta, tidak bisa mencatat nikmat Allah. Mohon penjelasan, itu di surat apa? Ya, itu ada di surat Luqman, ya. Coba Anda lihat surat Luqman ayat 26-27. Ayat itu menjelaskan bahwa sekiranya pohon-pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan pena, kemudian lautan dijadikan tinta, itu tidak akan bisa mencatat ilmu dan karunia Allah. Coba Anda lihat di surat Luqman ayat 26-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Innallaha huwal ghaniyul hamid. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi.
Jadi ayat itu dimulai dengan milik Allah, apa yang ada di langit dan di bumi. Innallaha huwal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabat tercinta, ini harus tertanam dalam hati kita bahwa Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Jadi kita selalu minta apapun kepada Allah karena Allah maha kaya. Nah, lalu ayat yang Anda tanyakan, ayat 27-nya, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Sekiranya pohon-pohon yang ada di bumi ini dijadikan pena, aqlam, kolam, pena. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Lalu ditambah lautan, 7 lautan. Nah, jadi gini, Bapak Ibu, bukankah lautan itu lebih luas daripada daratan? Jadi kalau kita lihat, lautan yang ada di muka bumi ini lebih luas dari daratan. Sekiranya kamu jadikan, ya, min syajaratin aqlam, pepohonan itu sebagai pena, wal bahru, lalu lautan, yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, ditambah lagi 7 lautan, manafidat kalimatullah, tanda-tanda kuasa Allah tidak akan habis untuk kamu tuliskan. Tanda-tanda kuasa Allah, ilmu Allah, nikmat Allah, karunia Allah tidak akan bisa tamat sekiranya 7 lautan ditambahkan sebagai tinta untuk menuliskan keagungan, kebesaran, ilmu, karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu aziz, maha berkuasa, maha bijaksana. Nah, ini ayat yang Anda tanyakan. Apa makna dari ayat ini? Maknanya adalah kita harus yakin, seyakin-yakinnya, kita ini tidak ada apa-apanya, saudara-saudara sekalian. Tidak ada apa-apanya. Kenapa kita harus ada kesombongan? Kenapa kita harus ada ketakaburan? Kenapa? Sekiranya lautan ini ditambah 7 lautan lagi, ya, sab'atu abhur. Sab'atu abhur itu 7 lautan dijadikan sebagai tinta, lalu pepohonan itu dijadikan sebagai kalam, sebagai pena, manafidat kalimatullah, kalimat-kalimat Allah, tanda-tanda kuasa Allah tidak akan habis-habisnya. Bahkan 7 lautan yang dijadikan tinta itu tidak akan cukup untuk menuliskan ilmu Allah, kuasa Allah, keagungan Allah, dan nikmat Allah. Ya, sekarang gini aja deh, sederhana sekali. Bapak Ibu lagi mendengarkan materi yang saya sampaikan. Itu kan sangat kompleks. Pendengaran Anda, ya, menangkap, lalu menyimpan informasi itu dalam memori. Boleh jadi ada di antara Anda yang berinisiatif mengambil pulpen, mengambil pena, mencatat bagian-bagian yang menurut Anda, oh iya penting, sama Anda dicatat. Atau mungkin Anda mengambil alat rekaman, merekamnya, ya. Atau Anda sambil mendengarkan materi saya ini, ada yang sambil cuci piring, ada yang sambil beres-beres rumah, ya. Ada yang sambil jogging. Coba bagaimana kompleksnya, rumitnya, ya. Nah, manafidat kalimatullah, nikmat Allah itu tidak akan habis kalau kamu tuliskan, ya. Nah, itu ayat yang Anda tanyakan adanya di surat Luqman ayat 26-27. Ya, surat Luqman ayat 26-27. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
izin bertanya, saya tinggal dengan ibu mertua dan kebetulan ada satu rumah lagi yang kosong. Saya ada niat ingin buka rumah tahfidz untuk anak-anak atau ibu-ibu agar saya bisa menghafal Quran. Tapi bagaimana ya, saya belum punya ilmunya. Baca Quran saja saya masih belajar dan belum dapat yang pas, yang satu visi. Setiap ngobrol soal ini tidak ada yang tertarik. Bahkan suami pun begitu. Pertanyaannya, tahapan apa yang mesti saya lakukan agar bisa mewujudkan cita-cita saya? Ya, tentu saja ya, Anda harus silaturahmi. Kata Nabi, man ahabba ayyubsato man ahabba ayyubsato lahu fi rizqihi wa ayyun sya'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, bersilaturahmilah. Anda punya rumah yang kosong, tidak dipakai, ya, Anda bilang, aduh, daripada nggak dipakai mendingan digunakan untuk rumah tahfidz. Tapi ngomong sama suami kayaknya dia nggak support, ngomong sama teman-teman nggak support. Nah, harus gimana? Coba ya, Anda bisa datang ke lembaga-lembaga dakwah. Jadi kalau ngobrolnya dengan teman sih, boleh jadi dia tidak respon. Anda bisa ngobrol dengan teman-teman kita yang aktif di lembaga dakwah. Misalnya, Anda bisa saja datang ke Yayasan Percikan Iman, ke Jalan Inhopteng. Di situ ada beberapa teman kita yang berkomitmen untuk berdakwah, ya. Nah, boleh jadi nanti kita survei, kita lihat siapa guru yang bisa ditempatkan di situ. Karena memang Anda tidak harus ngajar kalau memang ilmu Anda belum memadai. Tapi Anda menyediakan fasilitas, itu juga Anda akan mendapatkan pahala dari apa yang sudah Anda lakukan. Ya, betul juga, saya setuju. Ada orang yang punya rumah, ya, tapi nggak dipakai apa-apa gitu loh. Sayang sekali. Kalau Anda kemudian berniat menggunakannya sebagai rumah tahfidz, ya alhamdulillah. Nah, kesulitan Anda, siapa gurunya? Ya, Anda coba silaturahmi ke lembaga dakwah, ke yayasan-yayasan dakwah. Siapa tahu di situ ada program yang bisa nyambung dengan nawaitu Anda, ya. Silahkan yang paling dekat dengan Anda apa, yayasan dakwah apa. Tapi yang fokus, karena memang cita-cita Anda itu ingin rumah tahfidz, ingin lebih ke pendalaman Al-Quran, ya tentu saja Anda ceritakan bahwa nawaitu Anda, niat Anda ini untuk tahfidz Quran. Jadi dengan bersilaturahmi ke yang ada kaitan dengan kegiatan dakwah, insya Allah Anda akan menemukan orang-orang yang satu visi. Kan Anda bilang, saya ini susah ya yang menemukan satu visi. Ya, atau jangan dengan ngomongnya jangan cuma dengan tetangga, dengan teman, dengan suami. Coba dengan lembaga-lembaga dakwah yang punya komitmen untuk itu, gitu. Ya, Anda bisa coba datang ke Yayasan Percikan Iman, ke Jalan Inhopteng nomor 33. Tapi kalau rumah Anda jauh, ya coba Anda cari yayasan dakwah yang ada dekat rumah Anda. Siapa tahu bisa berkolaborasi. Atau Anda bertemu dengan ketua DKM, ya. Siapa tahu Pak DKM punya link, ya, punya hubungan dengan lembaga-lembaga dakwah. Itu saran saya, ya. Dan Anda tidak perlu berniat saya yang ngajarnya. Ya, Anda ilmunya belum ada, ya Anda juga ikut belajar saja di situ, ya. Atau Anda menjadi orang yang berkontribusi untuk manajemennya. Itu juga bagian dari dakwah. Teman-teman, yang namanya dakwah itu tidak selamanya Anda kudu ceramah. Anda ahli keuangan, sok benerin tuh lembaga dakwah itu sistem keuangannya, sistem pencatatannya, sistem akuntansinya. Ya kan, karena Anda jagonya di bidang keuangan. Kalau Anda jagonya di bidang pemasaran, ya Anda bisa berkontribusi bagaimana sih memasarkan produk-produk dakwah, ya kan gitu. Karena dakwah itu butuh orang pemasaran yang hebat juga, kan gitu. Sehingga
dakwah itu packagingnya menarik. Nah itu kan orang pemasaran yang pintar dan jago untuk melakukan hal ini. Jadi kalau Anda ahli akuntansi, coba benerin cara pencatatan lembaga dakwah. Kalau Anda ahli pemasaran, coba Anda berkontribusi bagaimana tanda petik menjual itu kepada masyarakat. Karena dakwah itu ya namanya juga dakwah, harus menarik begitu kan. Nah, jadi dakwah itu tidak selamanya Anda kudu ngajar ngaji gitu. Ternyata Anda ini punya tempat. Nah, berarti Anda dakwah dengan harta Anda gitu kan. Anda tidak mengajar, tapi Anda menyediakan tempat, Anda menyediakan pendukung-pendukung kegiatan dakwah, itu juga kan bagian dari berjihad di jalan Allah. Makanya ketika Allah berfirman tentang jihad, orang yang berjihad bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang berjihad dengan harta dan jiwa. Ya, dengan harta kita bisa yang bersifat finansial, harta itu bisa bersifat ilmu. Anda pikir harta itu selalu berupa angka-angka uang? Enggak. Ilmu, pengalaman, keahlian, itu kan harta. Saya emang nggak punya apa-apa, tapi saya punya pengalaman, pernah ngurus perusahaan. Nah, itu kan berarti kan harta, yaitu keahlian. Berjihadlah dengan harta dan jiwa kamu. Itu yang Allah janjikan, yaghfir lakum dzunubakum. Nanti Allah akan ampuni kesalahanmu, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan kamu ke dalam surga. Itu dilihat dalam surat As-Saff ayat 12-13 ya. Itu saran saya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik ipar saya menitipkan anaknya di rumah saya sejak kelas 1 SD dengan tujuan ingin dibantu belajar membaca karena adik ipar saya sehari-harinya harus pergi bekerja di pabrik. Sekarang anak tersebut sudah kelas 2. Selama 1 tahun lebih tinggal di rumah saya, adik ipar saya itu tidak pernah memberi apa-apa ke saya. Sedangkan kebutuhan sehari-hari, makannya dan lainnya dihandle oleh saya. Kalau saya merasa keberatan, apakah boleh Ustadz? Apakah saya termasuk orang yang tidak ikhlas selama ini untuk kebutuhan pokok keluarga? Setiap hari harus berhutang ke warung. Adik ipar saya juga sepertinya tahu saya pernah membahas ini sama suami, tapi beliau hanya bilang bersabar Bu, insya Allah selalu ada rezekinya. Ya, begini Ibu ya. Saya seringkali mengatakan kita ini jangan pernah rugi 2 kali ya. Ibu udah capek, kemudian ibu malah tidak berpahala, lebar kan, sayang kan. Nah jadi apa yang dikatakan suami itu benar sebenarnya ya. Jadi walaupun itu anaknya adik ipar ibu, terus ibu teh saya gimana susah kalau kan nitipkeun anak ke saya. Kata suami teh, mah ibu mudah-mudahan nanti ada rezekinya. Ya kalau menurut saya sih benar suami Anda ya, daripada Anda menggerutu, daripada Anda ngomel-ngomel ya, budak tadi imah wae itu ayah ibu bapak nalin dibawa ka ditu. Nah Bu, lebarlah, sayanglah ya kan gitu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Katanya agama yang lurus itu ketika kamu melakukan sesuatu semata-mata karena ingin menjalankan agama. Jadi Bu, kan Ibu tahu yang namanya berbagi itu amalan yang sangat bagus. Iya, tapi paham kan saya juga kurang. Oke, Ibu ada di surat Ali Imran yang mengatakan bahwa orang takwa itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang berbagi di saat hartanya lapang, fis-sarra' wad-dharra, dan di saat hartanya itu sempit. Jadi sebenarnya sedekah yang paling bagus itu ketika Anda sempit. Ya. Kalau ada orang yang bersedekah karena memang dia itu berlimpah, ya itu kan tidak perlu perjuangan, yang memang dia itu orang yang berlimpah harta ya. Benar nggak sih? Dia berlimpah harta, ya wajar kalau kemudian dia
bersedekah gitu loh. Yang hebat itu berkekurangan, memaksakan diri, mengatur ya, bagaimana caranya supaya bisa cukup. Nah, itu yang disebut sedekah yang paling bagus. Saran saya Bu, apa yang dikatakan suami benar ya. Apalagi kan adik ipar ibu kan sebenarnya bekerja di pabrik ya. Ya boleh jadi dia juga berat ya gitu. Akhirnya niatnya juga anak supaya terdidik. Kebayang gak Bu? Kalau ibu ikut mendidik, ngajarin membaca, ngajarin sholat, ibu bahkan ngasih makan sama keponakan ibu ya. Ibu sadar gak kalau itu akan jadi jariah gitu loh. Ya, jadi ibu jangan lihat penderitaannya, tapi jariahnya. Emang ini gampang diomongin sih ya. Kalau kata ibu Aam ngomong gampang gitu, saya mengalaminya susah. Ya Bu, jadi memang kalau bicara mengalami ya memang susah ya Bu ya. Tapi sebenarnya ya kita bisa jalani hal itu dengan penuh ketabahan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasan apa yang ada di surat ke-67 surat Al-Mulk ayat 6 sampai dengan 11. Di situ dikatakan bahwa penghuni neraka, bila kami mendengar, bila kami memahami, tentu kami tidak termasuk penghuni neraka. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, untuk memahami ayat ini Anda harus melihatnya dari ayat ini, ayat 7, ayat 6, ayat 6. Jadi untuk memahaminya Anda perlu melihat dari ayat 6 ya, untuk memahaminya. Coba di situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Bagi orang-orang yang mengkufuri Tuhannya adalah azab jahannam dan tempat kembali yang paling buruk. Wa idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, ya, mereka akan mendengar sesuatu yang sangat menakutkan. Tagatu tamayyazu minal ghaid. Neraka itu seperti marah yang luar biasa. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali ahli neraka itu dimasukkan ke dalamnya, maka penjaga neraka itu bertanya, tidakkah datang kepadamu peringatan? Jadi setiap orang yang masuk neraka ditanya oleh malaikat, hei, apa tidak datang peringatan kepadamu? Apa tidak sampai kepadamu peringatan? Alam ya'tikum nadhir. Tidakkah datang kepadamu peringatan? Qalu, ahli neraka itu mengatakan, bala, sungguh telah datang kepada kami. Qad ja'ana nadhir. Sungguh peringatan itu telah datang kepada kami. Fakazzabna, lalu kami mendustakan. Kami mendustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalim mubin. Kami mendustakan dan kami katakan bahwa sungguh apa yang dibawa oleh utusan itu sesuatu yang menyesatkan. Jadi kata ahli neraka itu, setiap kali datang kepada kami peringatan, kami mendustakannya. Nah, saat itulah mereka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya dulu waktu di dunia kami mendengar, kami memahami, kami mengikuti peringatan-peringatan itu, ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentu kami tidak akan termasuk orang-orang yang
ahli neraka, tentu kami tidak akan masuk menjadi ahli neraka. Ayat ini mengatakan tentang penyesalan, bahwa di akhirat nanti ada orang-orang yang menyesal, yang luar biasa menyesalnya. Apa penyesalannya? Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya kami mau mendengar nasihat, sekiranya kami mau mendengar nasihat, tentu kami tidak akan termasuk orang yang menjadi penghuni neraka. Sekiranya kami mau mendengar. Nah, ini kata-kata laukunna. Jadi ada penyesalan yang tidak mungkin bisa kita obati lagi, tidak mungkin bisa kita betulkan lagi. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kan penyesalan itu ada dua. Ada penyesalan yang bisa kita perbaiki. Seorang mahasiswa menyesal, kenapa ya semester ini saya sering tidak masuk sehingga saya tidak bisa ikut ujian. Maka semester depan dia bisa memperbaiki diri. Kalau seorang petani, dia gagal panen, sekarang nanam cabai, aduh gagal, cabai jadi murah begini, nanti mas saya akan ganti, jangan nanam cabai. Kan bisa ya. Jadi ada penyesalan yang bisa kita perbaiki. Tapi teman-teman sekalian, ada penyesalan yang memang tidak akan bisa kita ulangi, yaitu penyesalan saat na'udzubillah di akhirat nanti ada orang yang waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya dulu waktu di dunia kami mau dengar aja, kami mau faham, tentu kami tidak termasuk orang-orang yang akan memasuki sa'ir. Fa'tarofu bidzambihim, maka mereka menyadari akan dosa dan kesalahannya. Fasuhqal li ashabis sa'ir, tapi tetap saja dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ayat ini berbicara tentang penyesalan. Jadi kalau Anda bertanya, Ustadz itu teh apa maksudnya? Iya, maksudnya ini adalah penyesalan yang abadi. Sebenarnya orang-orang yang tidak berbekal dalam hidupnya, dia menyesal bukan hanya di neraka. Saat syakaratul maut saja menyesal. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Coba Anda lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Jadi penyesalan itu bukan hanya di akhirat, bahkan ketika ruh lepas dari jasadnya, saat syakaratul maut saja dia akan menyesal. Hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika kematian menjemputnya, saat mati itu menjemput, qala rabbirji'un, dia katakan, Tuhan, kembalikan saya ke dunia, saya menyesal, saya tidak berbekal, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, semoga saya bisa berbekal diri, saya tidak akan melalaikan apa yang sudah saya lalaikan dulu, saya menyesal. Nah, itu teh ketika syakarat. Wa mi waraihim kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sungguh itu ucapan sia-sia. Kenapa? Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sebab nanti mereka akan berada di alam barzah sampai dibangkitkan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabat sekalian, na'udzubillah, jangan sampai kita menyesal saat syakaratul maut. Apalagi ya, di yang Anda tanyakan itu surat Al-Mulk ayat 6 sampai dengan ayat 11. Jadi itu penyesalan di akhirat. Kalau yang Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 itu penyesalan saat syakaratul maut. Dia bilang, Rabbirji'un, Tuhan, tangguhkan kematian saya, la'alli a'malu sholihan, agar saya bisa beramal soleh. Tangguhkan kematian saya supaya saya bisa beramal soleh. Ya, nah itu ketika syakarat. Nah, lalu ketika di akhirat, waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka bilang, sekiranya kami waktu di dunia mau dengar peringatan, mau memahami peringatan, tentu kami tidak akan masuk ke dalam penghuni neraka sa'ir. Fa'tarofu bidzambihim, saat itulah dia menyadari dosa-dosanya. Fasuhqal li ashabis sa'ir. Tapi itu penyesalan yang tidak mungkin bisa disembuhkan. Penyesalan yang tidak ada obatnya.
Nah, ayat ini dan juga ayat yang tadi saya kutip di Al-Mu'minun mengingatkan kita berjuang jangan sampai menyesal yang abadi, ya. Sebelum penyesalan itu datang, maka tugas kita adalah melakukan muhasabah, evaluasi diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Coba perhatikan apa yang sudah kamu lakukan agar hari esokmu lebih bagus. Hari esok itu maksudnya setelah mati itu kamu lebih bagus. Nah, sekarang sebelum kamu mati, maka introspeksi dirilah. Wal tanzur nafsun, setiap orang kudu melihat apa yang sudah dilakukannya lighad, agar hari esoknya lebih bagus. Wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah. La'allakum tuflihun, semoga dengan itu kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itu hubungan ayat-ayat yang Anda tanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, apakah membaca Asmaul Husna itu ada faidahnya? Misalnya Al-Mu'akhir 100 kali, Al-Ghani 200 kali. Apakah memang itu ada faidahnya, ya? Ya, sebenarnya kita ini dianjurkan untuk memulai doa dengan Asmaul Husna. Sebenarnya walillahil asmaul husna fad'u biha. Coba lihat di dalam surat Al-A'raf. Allah itu punya Asmaul Husna, fad'u biha. Berdoalah, awali doamu itu dengan Asmaul Husna. Jadi apa fungsi Asmaul Husna? Asmaul Husna itu awal dari setiap doa kita. Kalau misalnya kita mau minta ilmu, ya alim, ya hakim, ya Allah yang maha tahu, yang maha bijaksana, lalu kita minta ilmu kepada Allah. Kalau kita minta harta, ya Karim, ya Ghani, ya Allah yang maha dermawan, yang maha mulia, yang maha kaya, berikan kepada hamba harta yang berkah. Kalau kita minta ampun, ya Ghafur, ya Allah yang maha pengampun, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang maha pemurah, maha penyayang, maha pengampun, ampuni saya ya Allah. Jadi biasakan kalau kita berdoa itu awali dengan Asmaul Husna. Tidak ada ketentuan Asmaul Husna itu apakah dibaca 100 kali, 200 kali, tidak ada. Sesuaikan saja dengan waktu, situasi, dan kondisi. Kalau Anda di kantor, selesai sholat, Anda mau berdoa, awali Asmaul Husna yang simpel saja. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Ghafurur Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya kan cukup sebenarnya, tidak harus 100 begitu. Jadi silahkan awali doa dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna yang mana saja, berapa kali, silahkan sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Itu yang ada dalilnya. Nah, yang harus dikritisi adalah sekarang ini ada kecenderungan, misalnya gini, coba kamu baca Asmaul Husna 4.440 supaya kamu bisa jadi pegawai negeri. Nah, itu tidak ada dalilnya. Terus aja baca Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Hakim sampai 4.444. Targetnya supaya jadi ASN, ya gitu. Jadi sudah keliru kalau itu. Coba kalau kamu mau buka toko, baca Asmaul Husna 3.000 kali ya di ruko kamu. Saya misalnya mau buka usaha di salah satu ruko. Wah, saya hadirkan orang-orang di situ untuk baca Asmaul Husna sekian kali. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat, ini tidak ada keterangannya. Kalau yang seperti ini ya. Jadi Asmaul Husna itu seolah-olah jadi apa ya? Jadi pancing gitu loh ya. Ya kalau misalnya kita mau memulai usaha, kita kumpulkan orang-orang yang kita anggap soleh, anak-anak yatim kita undang, kemudian kita
bersyukur kepada Allah, udah punya toko, bermohon pada Allah agar diberkahi, ya tidak ada yang salah dengan hal itu. Itu namanya tasyakur binikmah. Wa amma binikmati rabbika fahadits. Kalau kau punya nikmat, silahkan kamu ceritakan nikmatmu itu. Jadi tidak ada masalah. Yang saya kritisi adalah membaca Asmaul Husna sekian kali tujuannya sekian, sekian ribu kali tujuannya sekian. Nah, kalau yang begitu-begitu saya tidak menemukan dalilnya, ya. Yang ada dalilnya yang tadi, kalau kamu mau berdoa awali dengan Asmaul Husna gitu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya, nafkah lahir dan batin apa saja untuk suami dan istri? Apakah jika istri sudah dikasih sandang, pangan, papan, istri tidak perlu dikasih uang lagi, padahal suami bekerja dan mampu? Begini Bu, ya. Pertama, ada kewajiban pokok, ya. Suami sudah memberikan sandang, pangan, papan. Itu kan kewajiban pokok. Nah, suami itu wajib memperlakukan istri dengan baik. Sekiranya memang suami Anda punya penghasilan lebih, ya tentu saja sangat mulia ketika suami bukan hanya memberikan sandang, pangan, dan papan, tapi juga memberikan fasilitas-fasilitas kepada istrinya. Boleh jadi ngasih kendaraan, ya kan gitu. Boleh jadi ngasih uang jajan, ngasih uang untuk tabungan, ngasih uang yang terserah kamulah mau dipakai untuk apa, mau ditabungkan mangga, mau dikasih ke orang tuanya mangga, mau memanjakan diri mangga. Yaitu bagian dari wa'ashiruhunna bil ma'ruf, memperlakukan istri dengan baik. Jadi Bu, kalau itu sebenarnya kembali kepada kesadaran suami. Kalau suami sudah memberikan sandang, pangan, dan papan, ya sebenarnya dia sudah melaksanakan kewajiban. Karena seorang suami wajib menafkahi, ya, sesuai dengan kadar kemampuan suami. Ya tentu bukan suami yang baik. Kalau dia itu penghasilannya banyak, tetapi sangat memberikan nafkah yang pas-pasan kepada istrinya, yaitu tentu sesuatu yang tidak dikategorikan sebagai memperlakukan istri dengan baik. Jadi sebenarnya kembali kepada kesadaran dari suami untuk memuliakan dan membahagiakan istrinya. Kemudian istri kudu melihat juga kadar kemampuan suami, ya. Ada seorang istri mengeluh, saya mah didolimi oleh suami teh. Coba anak saya opat dikasih 2 juta sebulan, liur saya capek. Suami saya teh dolim. Nah, ternyata bukan dolim, istrinya yang tidak tahu terima kasih. Wong suaminya sudah kerja dari pagi sampai malam, penghasilannya cuma 2 juta dan semuanya diberikan kepada istrinya. Apanya yang dolim? Tidak ada yang dolim, justru istrinya nu dolim. Nah, jadi kalau kita dengar istri ngeluh, saya mah didolimi, lihat dulu suaminya penghasilannya berapa. Kalau suami penghasilannya 2 juta teh sudah lembur, udah segala macam, ya bukan dolim dong. Itulah kemampuannya gimana gitu loh. Nah, yang dolim mah suami penghasilannya 15 juta, ngasih istri 2 juta dengan segala kekurangannya, lalu sisanya ya dipakai oleh suami foya-foya. Itu dolim namanya gitu. Jadi dolim itu kan butuh ada takaran ukurannya, jangan langsung bilang dolim. Nah, jadi Ibu tinggal lihat, kalau misalnya memang suami ibu bisanya ngasih sandang, pangan, papan, ya udah terima. Nah, kalau ternyata suami penghasilannya lebih besar lagi, ibu boleh bicarakan, ya kan? Gitu, ayah atau mama teh pengen punya pegangan sendiri, ya, untuk ke salon, untuk ya mama juga pengen lah itu beli baju. Nah, obrolin aja. Dah kalau suaminya orang yang memperlakukan istri dengan baik, mah tidak harus minta, dia akan memberikannya, ya. Jadi lebih kepada bagaimana ibu berkomunikasi secara terbuka dengan suami. Karena rumusnya ya harus dibicarakan. Coba ibu lihat dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ini rumus dalam rumah tangga, ya, bahwa karena rahmat Allah kamu lembut, kamu tidak kasar. Kalau kamu kasar, maka orang akan jauh darimu.
istrimu jauh darimu, anakmu jauh darimu. Fa'fu anhu, maafkan, ya. Wastagfir lahum, jadi kalau pasangan hidup kita salah, maafkan. Wastagfir lahum, mohonkan ampunan. Wasyawirhum fil amr, atau coba kamu musyawarahkan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu punya cita-cita yang bagus, tawakallah kamu kepada Allah. Jadi surat Ali Imran 159 ini memberikan arahan yang sangat indah dalam kehidupan rumah tangga. Pertama, nggak boleh kasar. Suami nggak boleh kasar kepada istri dan sebaliknya. Orang tua nggak boleh kasar sama anak-anaknya. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi, kalau kamu kasar, lan faddu min haulik, nanti dia jauh darimu. Anak jauh dari kita, istri jauh dari kita, anak jauh dari kita, suami jauh dari kita. Kenapa? Karena kamu kasar. Fa'fu anhum, coba kamu lembut dengan banyak memaafkan. Wastagfir lahum, kamu banyak memohonkan ampunan. Atau wasyawirhum fil amr, coba kamu musyawarahkan, kamu bicarakan, gitu loh. Nah, ini rumus yang perlu kita tegakkan dalam kehidupan rumah tangga supaya tidak merasa saling dizolimi gitu. Kok suami aku zolim ya? Aku cuma dikasih duit segini. Ya Anda obrolin gitu loh. Bicarakan. Kalau memang Anda merasa penghasilan suami besar tapi Anda diberinya sedikit, ya Anda ceritakan pengeluaran-pengeluaran seperti ini. Ya bicarakan. Wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sok kamu tawakal kepada Allah sambil kamu berdoa, sambil kamu membicarakan, sambil kamu punya jiwa maaf, kamu penuh kelembutan. Nah, itu semua akan bisa terselesaikan. Biasanya kalau masing-masing egois, ya suami egois, nggak mau dengar omongan istri, istri juga egois, maunya dia saja, ya kan? Satu sama lain saling kasar dan menyakiti. Nah, lan fadlu min haulika, maka mereka akan menjauh darimu. Ya, itu sebabnya ada suami istri yang hubungannya tuh jauh. Benar satu kamar, tapi hatinya tidak satu kamar. Benar satu kursi kalau duduk itu, tapi hatinya tidak satu kursi. Benar satu mobil, tapi hatinya tidak satu mobil gitu. Entah yang satu di mana, yang satu di mana gitu kan. Sedih sekali kan kalau misalnya satu kamar, tapi hatinya tidak satu kamar. Satu tempat tidur, tapi hatinya tidak satu tempat tidur. Satu meja makan, tapi hatinya tidak satu meja makan. Maka apa? Lapang hati, maafkan, musyawarah, jiwa maaf kudu ditambah terus. Insya Allah diharapkan mereka lebih dekat lagi kondisinya. Itu Bu, saran saya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, pertanyaan tadi mengakhiri kebersamaan kita. Insya Allah besok hari Jumat kita akan kaji materi tematik ya. Kalau hari Jumat itu kajian tematik yang saya ambil dari buku Ketika Dosa Tak Dirasa. Insya Allah nanti hari Jumat akan kita bahas kajian tematik ya. Dan hari Sabtu malam kita ada kajian Al-Hikmah. Judulnya Jadi Baik Itu Mudah. Nah, jadi baik itu mudah. Nah, itu akan dibahas pada hari Sabtu malam jam 19.30 insya Allah. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira pada sahabat-sahabat yang sudah mewakafkan hartanya di jalan Allah, membela agama Allah ya. Anda bisa transfer ke Bank Mandiri 13.910.5008. Atau Bapak Ibu bisa berinfak dakwah, bisa transfer ke Bank Mandiri 13.054.54.1100. Semoga dengan begitu umur kita berkah, anak-anak kita berkah, kesehatan kita berkah, dan semoga itu semua bisa menghantarkan kita ke husnul khotimah. Kita punya moto bersama membangun istana di surga. Bersama membangun istana di surga. Yuk kita bareng-bareng untuk sama-sama saling menguatkan, saling berpegangan tangan untuk sama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau menurut Anda materi ini dianggap baik ya, penting, bermanfaat, Anda bisa tonton lagi di channel YouTube saya Aam Amiruddin Official Channel, dan Anda juga bisa share ke
ke teman-teman yang lain untuk lebih meluaskan kemanfaatan dan kemaslahatan. Saya Amiruddin undur dulu, insyaallah besok hari Jumat kita bertemu lagi di sini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.